Pandemi COVID-19 di Indonesia meninggalkan duka yang mendalam dengan wafatnya 160.777 orang. Selain itu, berbagai perubahan kehidupan, mulai social distancing dan turbulensi ekonomi pun terjadi dan berdampak hingga kini. Namun di balik itu semua, banyak cerita giat-giat warga yang bertahan dari gempuran pandemik yang disebabkan virus corona ini. Sungai Maram merujuk pada sebuah dusun yang masuk wilayah Desa Sepauhan Raya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sebuah wilayah dengan topografi berbukit dan dikelilingi vegetasi alami yang memungkinkan air gunung tersedia dengan baik. Saya kepala dusun dari Desa Sepauhan Raya, dusunnya Dusun 3, kampungnya Sungai Maram. Dulu kalanya kampung kami bukan tinggal di sini, itu nama kampungnya Kengkayas. Dulunya lebih ramai kampung itu ketika ada penyakit atau entah apa, sehingga hari-hari banyak yang mati. Kami tinggal itu kampung itu, jadilah pecahnya tuh empat kampung tuh, sampailah terdiisi sekarang saya berdiri di Sungai Maram ini. Cuman intinya memang orang Dayak asli di daerah Kalimantan ini. Adalah Pikai, tokoh muda yang juga menjabat kepala dusun. Ia bercerita bagaimana alam masih terjaga dan menunjukkan sinyal-sinyal kearifan lokal bagi warga setempat. Kalau ada bunyi ruai atau kelimpiau itu Pak, pertandanya kalau di daerah bahasa kami sini itu pertanda tidak ada gangguan, tidak ada penyakit yang turun Pak, karena kami dengar omongan yang orang-orang tua dulu Pak. Kalau ada binatang itu lewat, misal kita ada megang senapan angin, tidak ada apa-apa kan tuh Pak. Memang sayang tuh Bapak. Alam yang masih terjaga, lahan yang masih tersedia adalah harta yang tak ternilai bagi warga Dayak di Sungai Maram yang mengusahakan berbagai tanaman yang memiliki nilai ekonomis, salah satunya jahe. Saya jualan meloloskan satu motor susah tuh Pak, ke Sandai itu. Nah ke Sandai itu terkadang di jalan tuh banyak yang jaga, lalu lalang itu periksa kita tuh, atau kita tidak pakai masker itu ditahan juga Pak. Itulah jahe yang sangat melonjak tuh sampai 50, 60, karena yang saya bawa ini barang-barang alami, jadi mereka pun apabila udah lihat di keranjang saya tuh, ya ini enggak apa, mereka bilang ini berarti sayurnya yang sehat-sehat yang mereka ekspor di sini. Makanya seminggu biasa 3 kali Pak kami ngantar Sandai. Terkadang satu kakak tuh hasil jahe itu biasa dapat 20-an juta Pak, 30-an. Satu kebun itu jahe itu bisa mendapatkan biasa 2 ton, 3 ton. Rata-rata yang di sini waktu itu 20-25 Pak harganya beli di kampung sini. Makanya setiap tahun kami berkebun terus, mengelola jahe, cabai, kunyit, kencur. Tanah tidak dijual itu Pak, itulah untuk kami bisa ngelolanya, bisa berkebun, tanam jahe atau nanam padi. Kalau udah dijual tuh Pak, kita tidak bisa nanam lagi.
Tanaman ini aja, kucai, cabe, selia, lade, paya bisa menghidupi kami, bisa beli makanan, beli beras, beli yang lain-lain sebagainya, nyekolahkan anak. Potensi yang ada di Dusun Sungai Maram ini di bawah bimbingan Pak Pikai sebagai kepala dusun, mereka ada potensi budidaya jahe. Memang tanpa olah tanah atau memang sekali bakar ataupun memang langsung ditanami. Kita melihat untuk kedepannya dari segi ekonomi mampu untuk menggerakkan perekonomian secara keluarga. Jadi di pandemi 2019 permintaan jahe untuk di pasar Kembang Titi, Sandai dan sekitarnya cukup meningkat. Dari segi kondisi COVID itu ada plus minusnya juga. Dari segi ekonomi kreatif mereka, pendapatan keluarga bertambah karena permintaan jahe semakin tinggi. Berbanding saat ini karena COVID sudah mulai ditolong oleh pemerintah, juga pendapatan mereka sudah kembali standar karena harga jahe tidak terlalu. Jahe sendiri secara rutin juga dikonsumsi warga Sungai Maram beserta rempah alami lainnya. Pas musim COVID itu saya sakit, badan saya semua sakit tuh, numbuk jahe, arai kunyit itu dikasih madu, saya sehat. Namun, tantangan dari usaha warga ini juga ada. Salah satunya juga makin berkurangnya lahan karena diserahkan pada perusahaan. Kalau pihak PT itu kayak gitulah, biar mereka dapat lahan tuh Pak, bisa dijadikannya humas atau mereka ambil pihak tugasnya apa. Tuh, cuman saya tidak tigir uang Pak, itu saya tetap mempertahankan hutan saya. Saya pernah kena COVID, tepatnya pada tahun 2019. Mungkin dapat dikatakan gelombang yang pertama saat itu yang terjadi di Pontianak. Untuk meningkatkan imun, saya mengkonsumsi seperti jahe, madu, diseduh dengan air hangat, dikonsumsi secara rutin dan berkali-kali lah dalam satu hari. Nah, dengan mengkonsumsi jahe hangat tadi dicampur dengan madu sehingga dapat meningkatkan stamina. Itu untuk membantu proses pemulihan lebih cepat dan badan terasa lebih segar. Pandemi memang membawa cerita tersendiri bagi warga Sungai Maram. Mereka secara ekonomi dapat hidup lebih baik dengan komoditi jahe yang dipercaya dapat menjaga imun tubuh ini. Budidaya mereka sejak tahun 2010 hingga kini masih berlangsung, walau masih dengan pengolahan secara tradisional. Cukup dapat menghidupi keluarga serta mewujudkan asa bagi masa depan anak-anak mereka kelak. Himpitan alih fungsi lahan dengan derasnya investasi hendaknya juga tak menggantikan apa yang telah berjalan dengan baik, agar alam lestari, warga berdaya. Kebutuhan jahe lokal sebagai asupan penjaga imun tubuh juga tetap tersedia.